Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiah. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam 5 Stambu 2018 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Teklab 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan suatu pendekatan dalam konseling, yang mana pendekatan yang akan saya jelaskan ini merupakan salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan oleh konselor, terutama konselor di Indonesia. Nah, pendekatannya itu sebenarnya pendekatan apa sih? Simak videonya ya. Salah satu pendekatan dalam konseling yang paling banyak digunakan serta dipilih oleh seorang konselor, terutama konselor Indonesia, dalam mengatasi permasalahan kliennya ialah pendekatan konseling eklektik. Konseling eklektik ini mulai dikembangkan pada tahun 1940-an oleh Frederick Stone. Pada saat itu, Frederick Stone mengelola majalah Journal of Clinical Psychology, tepatnya pada tahun 1945. Nah, Frederick Stone menuangkan pandangan-pandangannya ke dalam beberapa buku. Di antaranya ialah buku dengan judul Principles of Personality Counseling, yaitu pada tahun 1950, yang mengintegrasikan unsur-unsur positif yang ada dalam setiap aliran untuk dijadikan suatu sistematika yang baru dan terpadu. Nah, mengapa pendekatan konseling eklektik itu menjadi pilihan bagi para konselor di Indonesia? Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai eklektik itu sendiri. Nah, eklektik itu sendiri berasal dari eklektikisme, yang berarti pandangan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode, teori, atau doktrin yang dimaksudkan untuk memahami dan bagaimana menerapkannya ke dalam situasi yang tepat. Nah, dari pengertian eklektikisme tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling eklektik ialah konseling yang berusaha memadukan segala teori, metode, dan pengamalan-pengamalan praktik dari berbagai aliran yang ada dalam konseling untuk dipergunakan secara bersamaan dalam menghadapi permasalahan klien. Untuk tujuan dari pendekatan konseling eklektik ialah untuk membantu klien dalam mengembangkan integritasnya pada level tertinggi. Hal ini ditandai dengan adanya aktualisasi diri dan integritas yang memuaskan. Sedangkan untuk tujuan dari layanan konseling eklektik ini ialah untuk menggantikan tingkah laku yang bersifat impulsif dan emosional dengan tingkah laku yang bercorak, rasional, dan bersifat konstruktif. Apa sih permasalahan yang bisa ditangani melalui pendekatan ini? Baik, untuk pendekatan ini, masalah yang ditanganinya itu biasanya si klien kurang merasa percaya diri. Si klien nggak percaya diri dengan lingkungan sekitarnya gitu, sehingga mengakibatkan timbul rasa tidak nyaman pada diri si klien. Maka apabila seorang konseli yang biasanya memiliki permasalahan seperti tadi, kurang gak nyaman serta kurang percaya diri, maka ditanganilah oleh pendekatan konseling eklektik ini. Nah, dalam konseling eklektik ini sudah dirancang beberapa tahap-tahapnya oleh Charkov. Nah, tahapnya menurut Charkov ada 6. Untuk yang pertama itu ada tahap eksplorasi masalah. Agar si klien mampu atau mau menjelaskan masalahnya, maka terlebih dahulu konselor harus melakukan pengkondusifan suasana
agar suasananya kondusif sehingga si klien merasa nyaman dan ia mampu serta mau untuk menceritakan masalahnya dengan detail. Dalam tahap ini, konselor hanya perlu mendengarkan apa yang dibicarakan oleh si klien. Nah, agar dapat dilakukan tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ada tahap perumusan masalah. Pada tahap ini, konselor nantinya akan mengelompokkan permasalahan-permasalahan klien, baik itu mengenai aspek kognitif, aspek afektif, ataupun tingkah laku. Setelah dikelompokkan, barulah si klien dan si konselor akan membicarakan mengenai proses atau penanganan dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan klien tersebut. Setelah dikelompokkan dan ditemukan masalahnya serta dirumuskan cara-cara yang akan digunakan dalam memecahkan masalahnya nanti, barulah dilakukan tahap selanjutnya. Selanjutnya, tahap ketiga ialah tahap identifikasi alternatif. Penyelesaian masalah oleh konselor dan konseli dapat ditulis secara tertulis. Kemudian, konselor memberi kebebasan kepada klien agar klien dapat memilih sendiri alternatif mana yang akan digunakannya. Dalam hal ini, konselor tidak ikut campur. Klien akan dibiarkan sendiri memilih alternatif yang menurutnya mampu dan bisa diaplikasikannya untuk memecahkan masalahnya. Barulah dimulai tahap selanjutnya. Selanjutnya, keempat, tahap perencanaan. Setelah klien mengambil alternatif yang dipilih pada tahap ketiga, selanjutnya konseli dan klien akan mulai merencanakan dan menyusun rencananya. Nah, tindakan ini akan dilakukan oleh konseli dan konselor karena terkait oleh tindakan apa yang akan dilakukan oleh konseli nantinya, bagaimana melakukannya, serta kapan akan dilakukan rencana tersebut. Barulah setelah tahap perencanaan ini masuk ke tahap kelima. Tahap selanjutnya yaitu tahap tindakan dan komitmen. Setelah tadi dipilih alternatifnya, kemudian rencanakan, maka selanjutnya adalah diaplikasikan. Pada tahap ini, konseli mulai mengaplikasikan apa yang telah direncanakan tadi bersama konselor. Nah, di sini konselor hanya memberi dukungan dan motivasi agar si klien memiliki komitmen dalam melakukan aplikasi dari rencana yang telah dirembukkan oleh konselor tadi. Barulah masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir. Nah, tahap terakhir ialah tahap penilaian dan umpan balik. Konselor akan melakukan penilaian terhadap tindakan dari konseli. Pada tahap ini, konselor harus bersifat objektif melihat tindakan dari si klien. Apabila tindakan tersebut belum berhasil, maka konselor dapat mengevaluasi dan mengamati tindakan klien selanjutnya. Apakah tindakan selanjutnya ini mengalami perubahan atau stagnan atau bahkan mengalami penurunan. Kelebihan dari konseling eklektik itu ialah dalam memadukan dan menerapkan berbagai metode serta teknik. Hal ini dapat melayani klien sesuai dengan kebutuhannya dan dapat membantu klien dalam mengatasi masalahnya dengan cepat. Untuk kelemahannya ialah konseli atau klien bisa saja menjadi lebih bingung karena konselor sewaktu-waktu dapat merubah teknik dalam melakukan pengentasan masalahnya. Serta yang kedua, teknik ini
akan menjadi sulit dilakukan apabila konselornya tidak mahir serta tidak memiliki wawasan yang luas terkait berbagai teknik yang ada dalam konseling. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.